Puji Tuhan, selamat pagi. Kembali lagi bergabung di Zoom online kami. Sebelum kita mendengar membaca kebenaran firman Tuhan, mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari yang Kau beri buat kami. Kembali Tuhan Yesus, kami boleh menikmati hari yang begitu indah Tuhan. Terima kasih untuk penyertaan-Mu di sepanjang istirahat kami Tuhan Yesus. Kami sungguh percaya anugerah-Mu terus melimpah dalam hidup kami. Kasih karunia-Mu terus Engkau berikan buat kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih kami menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu, tubuh jiwa roh kami ke dalam tangan-Mu di sepanjang hari ini Tuhan Yesus. Apa yang kami lakukan, kerjakan Tuhan, biar boleh sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan, Kau terus kuatkan kami, mampukan kami. Kami sungguh percaya dan yakin Tuhan dalam setiap proses musim hidup kami Tuhan, Engkau selalu ada bersama dengan kami. Oleh sebab itu kami patut menaikkan syukur kami kepadamu Tuhan Yesus. Ampuni segala salah dosa kami Tuhan, dari setiap perkataan, pikiran, perbuatan kami. Tuhan ampuni kami. Rindu kami terus Tuhan Yesus, kami boleh hidup dalam perkenan-Mu. Terima kasih Tuhan, saat pagi hari yang indah ini Tuhan Yesus, kembali kami memohon pertolongan-Mu, pimpinan-Mu dalam ibadah Zoom kami Tuhan. Berikan kami semua hikmat pengertian daripada-Mu Tuhan. Biar apa yang kami dengar firman-Mu, apa yang kami baca Tuhan Yesus, itu kami boleh hidupi dalam hidupan kami Tuhan. Tuhan pimpin Tuhan Yesus, Engkau saja yang menolong Tuhan. Biar apa yang kami lakukan Tuhan, bukan hanya rutinitas. Biar apa yang kami lakukan hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, kami berdoa buat hamba-Mu, pimpin hamba-Mu, pakai hamba-Mu menjadi alat-Mu Tuhan. Biar apa yang hamba-Mu sudah baca, apapun itu Tuhan, semua dari hikmat daripada-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih teman-teman kami yang akan bergabung saat pagi hari ini, atau melihat Zoom kami Tuhan, Kau juga berkati seperti kami saat pagi hari ini. Kami mulai pembelajaran kami saat pagi ini, dan kami peralaskan doa kami hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, selamat pagi. Kita kembali dalam kebenaran firman Tuhan. Kita masih melanjutkan waktu pemuritan keluarga. Kita awali dengan pendahuluan. Ada 4 bagian kerangka pemuritan keluarga yang sekaligus merupakan strategi kita dalam memimpin, membangun, mendewasakan rohani keluarga kita. Pertama, keteladanan. Kedua, waktu pemuritan keluarga yang sedang kita bahas, di mana orang tua dengan sengaja, dengan intensi, dengan niat kuat, menciptakan waktu yang dibangun dalam irama kehidupan keluarga untuk memikirkan, untuk membicarakan, dan untuk menghidupi Injil. Ketiga, momen-momen pemuritan keluarga. Dan keempat, memori bersejarah pemuritan keluarga. Kita memiliki 2 komponen waktu pemuritan keluarga. Irama atau keteraturan dan intensi. Intensi itu berarti niat melakukan sesuatu dengan tujuan yang jelas, dengan target yang jelas. Itu intensi. Kita lihat yang pertama tentang irama, keteraturan. Puji Tuhan. Seperti halnya olahraga jasmania yang dilakukan dengan disiplin, itu berdampak besar, demikian pula
pemuritan keluarga yang dilakukan secara konsisten, bukan sesekali atau sesempatnya. Setiap keluarga memiliki irama-irama. Tidur ada jamnya, bangun ada jamnya dan itu teratur. Itu berulang, pergi, pulang, kerja maupun sekolah, kemudian dan lain-lain. Itu pun terus berulang, hari ke hari, minggu ke minggu, bulan ke bulan, dalam keteraturan. Waktu pemuritan keluarga harus jadi sesuatu yang terus berulang dalam keteraturan. Memang jika irama ini baru bagi kita, pada awalnya akan terasa kaku atau aneh. Tapi dengan kita terus tekun melakukannya, menjalaninya, terus berupaya untuk disiplin, semua pada waktunya akan terasa wajar seperti irama-irama lain. Kita akan biasa bangun jam 5 bagi anak-anak sekolah zaman now yang 6:30 sudah bel masuk kelas. Bagi mereka bangun jam 5 menjadi hal yang wajar. Sebelumnya mereka yang biasa bangun jam 6, jam 7 saat mereka belum sekolah akan kaget jika mulai mendisiplinkan diri jam 5 bangunnya. Tetapi saat terus dilakukan, maka akan menjadi sesuatu yang nggak berat lagi, yang wajar, yang nggak kaku, nggak aneh. Seperti halnya kita menjadi wajar, anak-anak menjadi wajar bangun jam 5 pagi saat masih gelap, maka irama pemuritan keluarga yang terus kita lakukan, tekun lakukan, berjuang untuk disiplin lakukan, ada saatnya di mana itu pun akan wajar. Ulangan 6 memerintahkan kita untuk rajin dan tekun mengajarkan firman Tuhan kepada anak-anak. Rajin dan tekun berarti tidak mudah menyerah. Dan di dalam perintah ini, Tuhan pun meminta kita sabar. Kenapa? Karena hasil dari pemuritan keluarga itu nggak instan. Nggak dalam 3 hari kita lihat, dalam seminggu kita lihat hasilnya, dalam sebulan kita lihat hasilnya. Berbeda-beda tiap keluarga. Ada mungkin yang setahun sudah kita lihat anak-anak kita berubah. Ada yang mungkin 3 tahun, 5 tahun. Karena itu nggak bisa kita berpikir, beranggapan saat saya sebagai kepala keluarga, sebagai senior, sebagai pemimpin rohani, melakukan disiplin selama sebulan. Harus ada hasil yang signifikan. Nggak bisa seperti itu. Tuhan minta kita sabar
seumur hidup kita, lakukan tugas, ajarkan anak-anak. Selama anak-anak masih bernaung di bawah kita, terus ajar, terus disiplin kita, lakukan waktu pemuritan keluarga. Tentang hasilnya itu, kedaulatan Tuhan, cara Tuhan, waktu Tuhan. Bahkan kita dapati kesaksian-kesaksian di mana justru Tuhan bekerja lewat firman dan Roh Kudus ketika anak-anak itu sudah keluar dari rumah, sudah mandiri, baru ada bukti signifikan dari keteraturan yang kita bangun di dalam waktu pemuritan keluarga. Karena itu tekun, sabar, rajin, itu Tuhan minta kepada kita. Sabar, sabar. Belum kita lihat memang. Tidak seperti mie instan yang 5 menit langsung kita bisa rasakan nikmatnya itu mie. Dampak atau hasil dari pemuritan keluarga itu nggak seperti mie instan. Bahkan bertolak belakang. Kenikmatan dari hasil pemuritan keluarga itu Tuhan saja yang bisa berikan. Di dalam kedaulatan Tuhan. Secara logis bagi kita berpikir, dampak dari disiplin pemuritan keluarga adalah anak-anak yang sukses di dalam takut akan Tuhan. Ia setia melayani, ia jauhi dosa, tidak menyentuh hal-hal terlarang. Itu kan logis bagi kita saat kita merasa sudah lakukan firman. Tapi kan itu bukan yang merupakan bagian kita. Bagian kita adalah lakukan firman. Lakukan firman, tekun, rajin, sabar, nggak mudah menyerah. Kita sudah bahas minggu lalu. Meski ada saat-saat di mana anak-anak tampaknya enggan, tampaknya menolak terhadap waktu pemuritan keluarga, terhadap bahkan kebenaran yang kita sampaikan. Rajin, tekun, sabar, nggak menyerah. Puji Tuhan. Kita kembali baca ayat-ayat yang sudah beberapa kali kita baca. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan, haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang pada anak-anakmu. Dan membicarakannya duduk di rumah, dalam perjalanan, berbaring, bangun. Di kesempatan-kesempatan yang ada, kita gunakan waktu-waktu tersebut untuk berulang-ulang menyampaikan kebenaran firman. Rajin dan tekun juga berarti tidak memodifikasi kebenaran hanya karena kebenaran tersebut telah membuat anak-anak kita ngerasa nggak nyaman. Konsistensi, mengokohkan kebenaran di dalam keluarga kita. Tadi, mungkin hanya seperti kita buat tembok, satu hari satu bata, nggak kita lihat secara signifikan pertumbuhan, perbedaan, dampak dari pemuritan keluarga. Tapi konsistensi, tiap hari satu bata,
terus. Ada saatnya kita nikmati. Haleluya. Entah bentuk kenikmatan itu seperti apa, pasti kita nikmati. Haleluya. Haleluya. Kristus dipermuliakan di dalam keluarga kita. Secara ilmu sekuler, kita pun bisa lihat bahwa nggak seorang pun di usia berapapun itu dapat belajar sesuatu hanya dengan sekali lewat. Dan ilmu ini, ilmu sekuler ini ternyata menjelaskan Ulangan 6. Mengajarkan hanya satu kali. Papa sekali ini aja bilangnya, Mama sekali ini aja ajarin. Kamu harus udah ngerti. Enggak begitu cara Ulangan pasal 6. Bukan begitu yang Tuhan Allah minta kepada kita. Bukan seperti itu. Tuhan minta berulang-ulang, rajin, tekun, sabar, nggak mudah menyerah. Allah Roh Kudus kuatkan kita. Haleluya, haleluya. Terutama tentu bagian-bagian firman ini akan sangat memberkati keluarga-keluarga muda yang baru punya anak bayi, anak kecil. Sangat bermanfaat nasihat-nasihat firman Allah, khususnya di Ulangan 6 ini, saat kita coba ngerti, coba dalami, haleluya, di dalam ketergantungan pada Roh Kudus, kita jadi lebih paham. Nggak mungkin kita mengharapkan anak-anak kita bisa mengerti saat kita hanya berkata, sekali ini aja ya Mama ajar, sekali ini aja ya Papa bilangin. Enggak, harus terus. Bahkan saat bagi mereka itu membosankan, kita terus. Bagi junior kita itu memuakkan, menjenuhkan, terus. Tentu dengan kasih, dengan lemah lembut. Tapi terus. Kamu tidak menyerah. Bagi jemaat kita, bagi orang-orang yang kita layani itu memuakkan, menjenuhkan, membuat bosan mereka, kita terus dengan sabar, rajin, tekun, terus kebenaran Alkitabiah, terus bata demi bata, terus. Haleluya. Konsistensi menegakkan kebenaran di hidup anak-anak, menegakkan kebenaran di hidup junior-junior kita, menegakkan kebenaran di hidup orang-orang yang kita like. Terus. Jangan menyerah. Jangan lelah. Puji Tuhan. Kita memanfaatkan waktu untuk mengajarkan kebenaran secara berulang-ulang. Sudah kita bahas minggu lalu. Waktu harus kita perbudak, perhamba. Waktu harus menjadi alat. Jangan sampai waktu memperalat, memperbudak, memperhamba kita. Kita perlu rajin melakukan percakapan. Menangkap setiap kesempatan untuk lakukan percakapan yang bertemakan Injil. Saat terus diulang, itu akan meningkatkan kejelasan pesan yang ingin kita sampaikan. Apalagi saat bicara IQ, saat bicara pengalaman, saat bicara hal-hal yang memang sulit untuk dimengerti. Bicara tentang rahasia-rahasia firman yang perlu kita gali.
tentu akan sulit bagi banyak orang, semua orang bahkan harus perlu diulang-ulang, perlu ulang-ulang sampai semakin hari semakin jelas dan benar-benar bisa paham satu kebenaran, satu poin kebenaran. Puji Tuhan. Pakailah rutinitas. Bangun tidur, menjelang tidur, sebelum meninggalkan rumah untuk kerja atau sekolah, setelah pulang beraktivitas, makan siang sepulang gereja, untuk kita masukkan ke dalam kesempatan tersebut percakapan rohani. Buatlah waktu pemuritan keluarga sebagai hal yang wajar. Tadi seperti Gen Z zaman now itu banyak yang sudah biasa hidup sehat, jadi wajar bagi mereka kurangi gula, berolahraga, gimnastik. Buatlah waktu pemuritan menjadi hal yang wajar bagi mereka, agar konten pengajaran yang kita bagikan itu pada akhirnya menjadi warisan yang sangat berharga bagi mereka, bagi masa depan mereka. Kedua, komponen pemuritan keluarga setelah irama tentang keteraturan, tentang disiplin. Kedua adalah komponen waktu pemuritan keluarga itu intensionalitas. Dari AI-nya Google atau Gemini, kita bacanya Gemini, kalau bahasa Inggrisnya Gemini. Intensionalitas, intensi, adalah sifat, pikiran, dan kondisi mental, seperti keyakinan, keinginan, dan persepsi yang diarahkan atau ditujukan pada suatu objek, keadaan, atau hal di luar diri kita sendiri. Ada sesuatu yang ingin kita capai. Itulah niat, intensi, tekad bulat, memiliki tujuan atau target yang kita ingin capai, itu menghindarkan kita dari sikap menunda-nunda. Nanti ajalah, tunggu anak umur 5 atau 6 tahun bisa baca, baru mulai pemuritan keluarga. Anak udah bisa baca, nanti aja deh. Anak tunggu SD, anak tunggu kelas 3 SD, anak tunggu SMP. Enggak. Saat kita punya tujuan yang pasti, tujuan yang jelas, kita akan terhindar dari sikap menunda-nunda. Dan kita pun akan terhindar dari sikap mudah menyerah saat kita dapati penolakan-penolakan dari anak-anak kita. Kita pun akan terhindar dari rutinitas kosong saat kita mengerti maksud dan manfaat dari waktu-waktu rohani bersama keluarga. Saat benefit-benefit rohani telah khususnya kita orang tua nikmati. Itu perlu menjadi pengalaman kita dan kita bagikan kepada anak-anak. Saat disiplin rohani mendatangkan benefit rohani bagi orang tua akan membagikan pengalaman tersebut lewat niat kuat, tekad bulat untuk mengusahakan irama pemuritan keluarga, keteraturan, disiplin. Karena apa? Karena orang tua sudah nikmati hasil dari disiplin rohani, sudah nikmati benefit-benefit rohani
Haleluya. Sama seperti seseorang yang telah merasakan benefit dari disiplin berolahraga, di mana ia akan terus berusaha untuk tetap konsisten meski banyak halangan, meski di antara banyak kesibukan. Ia akan terus cari waktu untuk bagaimana saya bisa disiplin berolahraga. Karena ia sudah rasakan benefitnya. Maka yang sama kita bisa terapkan dalam membangun irama pemuritan keluarga. Niat kuat tadi, tekad bulat tadi, itu akan terpelihara, puji Tuhan, dan terwujud dalam usaha-usaha nyata untuk kita membangun irama pemuritan keluarga. Kita nggak ingin menjadi bagian orang tua yang berperilaku seolah-olah mereka percaya pemuritan itu terjadi dengan sendirinya, secara otomatis, tanpa diupayakan dengan sungguh-sungguh. Orang-orang seperti ini memang tidak menyatakannya secara langsung. Saat ditanya, kok kamu biarkan anak-anakmu nggak ada waktu untuk berdoa bersama, baca Alkitab bersama, kok begitu sih? Mereka akan berkata, mungkin mereka akan diam aja, nggak berkata, saya percaya anak-anak saya akan bertumbuh dengan sendirinya. Mungkin mereka diam saja, nggak berani gamblang menyatakan kepercayaan mereka. Tetapi dengan perilaku mereka, mereka menunjukkan bahwa mereka percaya anak-anak bisa bertumbuh secara rohani dengan sendirinya, dengan otomatis. Sama mereka ini dengan orang-orang yang mengharapkan sebuah taman tampil tertata indah tanpa perawatan penuh perhatian. Sebuah harapan yang kosong dan mengecewakan. Jika anak-anak dibiarkan bertumbuh dengan sendirinya, hidup mereka akan lebih menyerupai semak rumput yang ganggu pemandangan daripada deretan bunga yang tertata dengan indah. Seperti sebuah taman perlu secara rutin kita bersihkan dari lumpur liar. Kita sirami secukupnya. Kita pangkas bagian-bagian yang tak rapi. Demikian pula pemuritan perlu dilakukan dengan rencana dan niat yang matang. Tuhan Yesus sendiri memberi teladan. Tuhan Yesus bukan hanya menjadi teladan bagi murid-muridnya. Ia pun mengajar mereka secara konsisten dengan maksud tujuan yang jelas. Irama secara konsisten, maksud tujuan dan jelas. Maksud tujuan yang jelas. Intensi. Pengajaran merupakan hal wajar dalam pelayanan Tuhan Yesus. Ia membagikan pengajarannya dalam bentuk khotbah, perumpamaan pengajaran. Ia secara rutin mengajar kelompok yang berbeda-beda pada waktu dan tempat yang berbeda. Kita lihat secara cepat beberapa bagian, tentu tidak saya bacakan satu persatu. Di Matius 5-7 Yesus mengajar banyak orang di sebuah bukit. Kita kenal dengan perikop khotbah di bukit. Kemudian di Matius 10, ia memanggil murid-murid
ia mengangkat 12 murid dan ia memberi tugas, memberi kepercayaan untuk mereka jalani tugas. Dapat kita lihat di Matius 10, mereka diberi tugas untuk melayani orang-orang Israel. Mereka nggak boleh ke Samaria, mereka nggak boleh apalagi sampai ke Efesus, sampai ke Filipi. Mereka diberi tugas di Matius 10 hanya kepada orang-orang Israel, tetapi mereka yang terbengkalai, mereka yang terabaikan, mereka yang dianggap oleh para pimpinan agama Yahudi saat itu. Bagi mereka, Yesus utus murid-murid. Itu bicara tentang hidupi Injil. Kita bukan hanya teori, tetapi berusaha kita sebagai orang tua juga mengajak anak-anak berpartisipasi. Anak-anak menjalani hidup sebagai orang-orang yang mengerti dan meyakini Injil. Di Matius 13, ia duduk di perahu dan ia mengajar dalam perumpamaan. Dia mengajar dalam bentuk nasihat-nasihat atau khotbah di bukit. Ia mengajar dalam bentuk perumpamaan. Ia mengajar dalam bentuk nasihat praktis. Bahkan praktek, kerja praktek bagi para murid. Ia gunakan cara-cara ini untuk ngajari mereka. Ia juga melakukan pembicaraan personal dengan seorang Farisi bernama Nikodemus. Itu di Yohanes 3. Lukas 4. Tuhan Yesus rutin ke sinagoga pada hari Sabat. Dan ia sendiri terkadang berdiri untuk mengajar di sinagoga tersebut. Kemudian di Matius 28 ayat 16, Tuhan Yesus meminta para murid untuk menemuinya di suatu tempat di Galilea. Dan di sana ia memberitakan, mengajarkan amanat agung bagi mereka. Tidak, sekali lagi, pengajaran dalam berbagai bentuk itu merupakan hal wajar dalam pelayanannya. Kita bisa pahami dengan berbagai bentuk pengajaran yang Yesus gunakan, kita bisa melihatnya sebagai variasi yang tidak membosankan. Itu bisa kita ambil sebagai cara kita juga mengajar anak, memuridkan anak. Variasi untuk tidak membosankan. Tapi yang penting tadi 2 poin, kita punya irama, kedisiplinan, dan kita punya intensi atau niat kuat, tekad yang bulat. Ya, bagian terakhir di pagi hari ini, kita bisa buat menjadi sederhana dan menyenangkan. Sesuatu yang sederhana lebih mudah untuk dibuat tetap menyenangkan. Waktu pemuritan keluarga tentu saja dapat dibuat menjadi sederhana. Alkitab berbagi, bernyanyi, berdoa. Pertama, Alkitab kita memilih satu ayat atau satu pasal atau satu bagian Alkitab, satu perikop. Selanjutnya kita berbagi. Setelah baca, kita berbagi. Kita ajukan beberapa pertanyaan terkait dengan ayat atau perikop tersebut atau pasal tersebut, dan kita bagikan
hasil perenungan, hasil pengalaman pribadi kita orang tua tentang ayat tersebut. Untuk anak-anak yang lebih besar, kita dapat meminta mereka menyiapkan sebelumnya pemahaman mereka, pertanyaan mereka terkait bagian Alkitab yang kita telah tentukan. Ini tips-tips dalam kita membangun irama pemuritan keluarga, dalam kita membangun waktu pemuritan keluarga. Selanjutnya, kita bersama menyanyikan sebuah lagu. Kita dapat memilih lagu yang berkaitan dengan Alkitab yang kita baca. Menggunakan alat musik tentu akan membantu. Menyanyi adalah salah satu cara termudah untuk membuat kebenaran Alkitabiah bergema dalam kehidupan anak-anak, baik ketika mereka masih kecil maupun saat mereka beranjak remaja. Karena itu tentu perlu kita menyanyikan lagu-lagu yang Alkitabiah, lagu-lagu yang gak berfokus pada diri sendiri. Sudah pernah saya bahas, ada lagu-lagu yang liriknya terlalu banyak kata saya, kata aku, kata ku. Lagu-lagu semacam itu tentu akan berdampak kurang baik bagi anak-anak kita. Kita akan saat terlalu sering menyanyikan lagu-lagu yang berpusat pada diri sendiri, kita akan seperti mengajar anak-anak kita bahwa diri mereka adalah pusat semesta. Diri mereka adalah Tuhan yang harus Yesus layani. Yesus harus menolong, Yesus harus menyertai, Yesus harus memberkati. Ya, sekali lagi, pemilihan lagu juga penting. Saat apalagi bisa dikaitkan dengan bagian-bagian perikop-perikop ayat-ayat yang sedang kita baca, kita bisa nyanyikan lagu yang sesuai dengan bagian Alkitab tersebut. Maka sekali lagi, lagu tersebut kita nyanyikan dan itu merupakan salah satu cara termudah untuk menggemakan. Haleluya, haleluya. Kebenaran Alkitab yang kita ingin sampaikan dalam kehidupan anak-anak kita. Sekali lagi, perhatikan, jangan sembarangan, hati-hati dalam memilih lagu-lagu yang dinyanyikan. Perhatikan liriknya, bukan hanya karena enak dinyanyikan. Perhatikan liriknya. Sekali lagi, salah satu clue, petunjuk sebuah lagu yang tidak Alkitabiah saat lagu tersebut terlalu banyak saya, aku, atau kunya. Tapi lagu-lagu yang berpusat pada kedaulatan Allah, kemahakuasaan Allah, kasihnya yang besar. Lagu-lagu yang terpusat pada Kristus, karya salibnya, darah yang tertumpah, bukit Kalvari. Lagu-lagu tersebut yang perlu kita nyanyikan bersama keluarga. Lagu-lagu yang menyingkapkan, mengajarkan nature Allah, keberadaan Allah, sifat-sifat, karakter-karakter Allah. Itu yang perlu dinyanyikan. Itu yang perlu kita jadikan lagu dalam irama.
keteraturan, disiplin waktu keluarga. Puji Tuhan. Dan terakhir, kita tutup dengan doa bersama. Bersyafaat bagi setiap anggota keluarga. Bagi setiap anggota keluarga besar. Dan tentu pokok-pokok doa lainnya. Sesuai dengan apa yang Roh Kudus berikan sebagai beban di hati, pikiran kita, khususnya orang tua. Kita juga dapat bergilir mengajari anak-anak untuk juga mereka mempraktekkan bagaimana berdoa. Kemarin sempat saya ngobrol dengan Mbak Eka, Mas Jimmy. Saya pribadi suka berdoa nggak diulang-ulang, nggak merupakan sebuah rutinitas. Tapi apa yang muncul di hati, apa yang muncul di pikiran. Seperti minggu kemarin saat saya berdoa bagi pelayan-pelayan, baik yang tampil di hadapan jemaat, juga yang tersembunyi dari pandangan jemaat. Contohnya Mas Jimmy dan Mbak Eka. Bagaimana PD Injil bisa beribadah dengan bangku yang rapi, dengan ruangan yang bersih. Itu peran mereka berdua. Itu yang Tuhan beri sebagai beban saat saya ingin berdoa penutup. Dan itu yang saya doakan. Kemudian saya pun berdoa bagi kekristenan di Nigeria dan Kongo. Karena dalam waktu seminggu atau 3 hari sebelum hari Minggu yang saya baca di medsos, khususnya di X atau Twitter, adalah berita-berita tentang genosida, pembasmian kekristenan, khususnya di Nigeria. Memang ada usaha pembasmian. Jadi kita dapati kejahatan-kejahatan yang merupakan hal-hal yang mengerikan karena terjadi pembunuhan massal, pemerkosaan massal. Udah nggak peduli siapa yang dibunuh, laki-laki, perempuan, anak-anak dibunuh di Nigeria. Itu yang menjadi beban. Karena itu yang saya doakan. Itu juga bisa menjadi bagaimana orang tua berdoa, mengajari anak-anak berdoa. Puji Tuhan. Kiranya bagian-bagian ini lebih lagi memperlengkapi kita. Kiranya apa yang kita pelajari memberkati kita semua. Jasmani, terlebih rohani, segala hormat, kemuliaan bagi Tuhan. Saya kembalikan kepada Ibu Rini. Puji Tuhan. Ada Niar, mungkin Niar mau menanyakan atau menambahkan, boleh. Belum, Kak. Makasih, Bu, penjelasannya. Tuhan Yesus berkati. Tuhan Yesus berkati ya. Puji Tuhan. Kita akan tutup pembelajaran kita pagi ini, biar kita terus sama-sama boleh menjadi orang tua yang role model ya buat anak-anak kita. Kalau misalnya Niar saat ini belum bisa menjadi role model buat junior-junior yang ada dalam melayani, dalam pekerjaan, dalam keluarga. Kita percaya firman Tuhan saat pagi hari ini terus mengingatkan kita untuk kita terus berulang-ulang gitu ya. Mengajarkan, kita pun diajarkan juga untuk berulang-ulang mendengarkan firman Tuhan, membaca firman Tuhan, merenungkan ya. Biarlah itu menjadi gaya hidup kita gitu. Ya, kita akan tutup pembelajaran kita saat pagi hari ini. Nanti saya minta Niar yang berdoa ya. Iya, Kak. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sudah mendengarkan firman Bapa. Kami sudah berterima kasih Tuhan Yesus karena aja Tuhan yang menjadi sumber pengajaran kami ya Bapa. Banyak sekali ya Tuhan di mana kami berjuang, kami berpikir bagaimana cara terbaik untuk memuridkan ya Tuhan Yesus. Cara kami salah ya Bapa. Tapi ya Tuhan Yesus, Engkau yang terus ya Tuhan membuka jalan ya Bapa, meneguhkan kami Tuhan untuk bisa membawa keluarga kami
Bapa, junior-junior kami Tuhan untuk mengenal Engkau, Terima bertumbuh lebih kasih lagi dalam Tuhan. Tuhan Yesus, kami percaya, kami ya Tuhan Yesus harus terisi ya Bapa. Kami mau terus diisi oleh kebenaran firman-Mu, kami mau diteguhkan Amin. oleh Roh-Mu ya Tuhan Yesus. Kami tidak Amin. mau Tuhan menurun ya Bapa, agar supaya kami Tuhan semakin tolong kuat, semakin kami. kami Tuhan Yesus bisa melayani dengan tidak eh, dengan penuh ya Tuhan Yesus kesungguhan kepada Amin. keluarga kami ya Bapa. Tuhan segala effort kami, segala usaha kami serahkan ke dalam tangan-Mu ya Tuhan Yesus. Tuhan. Kami mau Tuhan anak-anak kami mau Tuhan keluarga kami, junior kami bertumbuh Tuhan Yesus. Mereka mengenal Engkau ya Tuhan Yesus. Mereka boleh menikmati betapa herannya, indahnya Engkau ya Tuhan Yesus dalam hidup mereka ya Bapa. Terima Amin. Terima kasih Tuhan, kami butuh Tuhan Yesus pelajaran-pelajaran ini Tuhan untuk membentuk kami sehingga kami juga Tuhan boleh juga jauh dari pengajaran yang tidak benar ya Tuhan Yesus. Tuhan yang lindungi keluarga kami ya Bapa, Engkau yang tutup bungkus mereka dengan kuasa darah-Mu ya Bapa. Kiranya hati pikiran mereka dalam Engkau selalu ya Tuhan Yesus. Amin. Semi lebih heran lagi dalam setiap pengajaran ya Tuhan Yesus. Tuhan Kasih. yang tahu kerinduannya, isi hatinya. Tuhan juga yang memberkati setiap jemaat yang Ia pimpin ya Bapa. Semakin bertumbuh, semakin cinta ya Tuhan Yesus. Amin. Mau mengenal Engkau ya Bapa, bukan hanya pelayanan Tuhan Yesus, tapi mereka benar Tuhan memiliki hubungan Amin. dari Tuhan setiap hari denganmu ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, memberkati juga Karini dan anak-anak ya Tuhan Yesus. Semakin mereka diperkuat dalam melayanimu ya Bapa. Amin. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Inilah yang menjadi doa sembahyang kami di pagi hari ini. Kami percaya berkat dan sukacita boleh menjadi bagian kami. Amin. Tuhan, kami sudah berdoa hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.